Halo Bung Rocky, saya ingin mengajak Anda untuk melanjutkan ngobrol-ngobrol kita tentang situasi yang mutakhir. Ada dua hal yang kelihatannya mungkin kalau secara kasat mata kita menganggap itu apa hubungannya, tapi sebenarnya begitu kita dalami ada hubungannya. Satu, soal kenaikan harga BBM. Di koalisi pemerintah kita tahu, Koalisi Indonesia Bersatu, KIB itu kan ini adalah koalisi yang disiapkan oleh pemerintah gitu untuk perahunya Pak Jokowi atau the next Jokowi gitu ya. Ini juga mulai terjadi perpecahan. Itu kita mulai ada benang merahnya, udah benang merahnya apa? Terjadi pemburukan di dalam pemerintahan. Oke, kita dua topik itu saya usul untuk kita bahas kali ini. Oke, ya memang pemburukan itu kan terbaca dari kegugupan presiden. Kalau presiden merasa in charge, maka dia pastikan aja bahwa pemilu harus dijalankan, maka saya fokus ke situ. Bahwa ekonomi harus diselamatkan, maka saya fokus pada APBN tuh. Tetapi menteri-menteri ini juga tidak mungkin berdisiplin karena melihat presidennya nggak disiplin. Kan bagi mereka yang ngapain kita disuruh ngurusin KIB kalau dia sendiri itu ngurusin musra kan itu gampangnya berpikirnya begitu tuh. Karena itu di dalam KIB yang dibentuk memang untuk kepentingan presiden, ya mental pragmatismenya muncul. Dan ya Soeharto tentu merasa dia walaupun partai kecil tapi potensi dia untuk menyodorkan seseorang juga di backup oleh satu kelompok tuh. Demikian juga Erlangga yang merasa dia paling senior di situ. Kenapa bukan Erlangga aja jadi presiden tuh? Kan pada akhirnya Golkar juga merasa ngapain kita disuruh-suruh presiden ya. Sementara presiden sendiri mendua sebetulnya, dia nggak yakin apakah melalui KIB legasinya bisa diselamatkan. Kalau melalui KIB selamat ya dia fokus aja ke situ kan. Ngapain relawan yang dikumpulin? Dan bagi Golkar P3 PAN itu menganggap bahwa itu relawan itu terlalu dimanjakan. Satu waktu nanti dana-dana itu pindah ke relawan, lalu KIB kosong dana. Padahal semua partai yang bergabung di KIB masih memerlukan amplop-amplop besar dari oligarki. Kan ini soalnya begitu jadinya. Jadi betul itu berantakan karena memang idenya juga tidak bersih dari awal kan. Kan presiden mau main dua tuh, oke lewat formal KIB akan usulkan, tapi juga lewat musra tuh. Itu artinya memang presiden ada di terombang-ambing di dalam ketidakpastian dirinya sendiri. Nah ketidakpastian itu juga mempengaruhi cara kita melihat pasar. Presiden terombang-ombang lagi tuh mau naik, mau nggak naik tuh. Dari awal Pak Luhut bicara itu artinya udah ada hitungan rasional. Demikian juga Sri Mulyani udah kasih keberatan bahwa ini beban anggaran kita besar betul tuh. Dan dihitung misalnya oleh ekonom oposisi kita, saudara Antoni Budiawan menganggap bahwa enggak segitu, cuma 11 triliun. Tapi nanti kan anggaran atau angka itu kan bisa diputar-putar kan. Enggak, itu 11 triliun lah 2 minggu aja. Nanti kalau subsidinya 9 minggu bisa nyampe tadi 500 triliun, macam-macam lah idenya. Tetapi pada intinya akhirnya harus dinaikkan tuh. Karena walaupun kita surplus, tapi kan surplus itu nggak mungkin bisa dipakai untuk sekedar membackup harga energi kan. Kan tetap Pak Jokowi ingin menyimpan uang untuk main politik di 2023 ke depan tuh. Demikian juga tekanan IMF, pasti IMF udah kasih tekanan naikkan dong itu harga. Dan Sri Mulyani pasti nguping dulu IMF. Jadi kalau Sri Mulyani ngomong kan itu karena World Bank udah bilang naikkan harga energi itu kan. Walaupun memang comply dengan apa harga itu kan. Yang dihitung kemarin oleh siapa yang hitung? Antoni Bo. Nah biaya produksinya kok nggak segitu, ngapain kita ikuti harga internasional? Ya. Jadi kekacauan itu terjadi karena satu hal, yaitu legacy presiden hendak diselamatkan dan minta diselamatkan melalui APBN. Nah itu nggak bisa tuh. Minta diselamatkan melalui legitimasi, juga makin turun legitimasi presiden. Jadi kekacauan itu memang semacam hukum alam, bahwa mereka yang punya ambisi besar-besar itu akan dibatalkan oleh hukum alam. Dan hukum alam itu namanya APBN. Ya. Ada dua yang menghitung, Pak Antoni, Mas Antoni Budiawan, Pak Kwik Yangi juga. Dia juga menunjukkan gitu kan. Bagaimanapun juga tetap ada harga kita masih tetap punya produksi, dan itu kalau produksi itu kan nggak ada sebenarnya ongkos produksi kita, karena itu bagi hasil dengan para kontraktor dari dunia internasional gitu, kita dapat 55%. Dan kemudian harga minyak, harga BBM yang non subsidi itu yang di kelas atas kan sudah tidak ada subsidinya. Jadi mereka mempertanyakan, pemerintah harusnya jujur dong ngomong gitu.
bahwa kan selalu yang digembar-gemborkan seolah-olah bahwa 502 triliun itu adalah dana itu yang subsidi untuk BBM. Padahal sebenarnya komponennya banyak gitu. Termasuk di situ yang yang lain-lain, ada listrik, ada macam-macam, dan jadi nggak semuanya seolah-olah pemerintah merasa punya jasa besar banget bahwa kita mensubsidi rakyat sehingga kita mesti babak belur berdarah-darah gitu kan, yang selalu diinginkan, yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya itu kan intinya itu yang mau dipamerkan. Oh ini pemerintah kewalahan 502 triliun segala macam kan. Itu sebetulnya kan bahasa politik supaya rakyat tolong kami dong, kira-kira begitu tuh. Sementara rakyat tahu melalui oposisi yang non parlemen bahwa ada simpanan duit yang dipelitin oleh pemerintah, kan pelit buat bagi APBN itu pada rakyat tuh. Jadi kalau misalnya itu terjadi, artinya pemerintah bisa manipulasi angka apapun, 5,2 lah, nanti dinaikin lagi. Karena selama nggak ada oposisi yang mengontrol anggaran itu yang terjadi adalah manipulasi semua kan. Jadi bayangin misalnya kalau Pak Kiengi nggak ngomong, Antoni nggak menghitung, atau Awalil atau Said Didu tidak terlibat di situ, ya udah pemerintah merasa oke, kita akan bujuk rakyat. Nanti rakyat akan mengerti, lalu nanti 2023 kita keluarin uang untuk membeli kemiskinan rakyat supaya mereka pulih lagi kepercayaannya. Jadi manipulasi itu yang ya gampang lah kita baca begituan tuh. Sama seperti membaca di manipulasi dalam kasus Sambo tuh gampang aja. Iya, dan memang itu yang sudah terlihat dengan kasat mata kan, disebutkan bahwa ini subsidi hanya menguntungkan pada orang kaya, padahal kita tahu misalnya ada ekonom yang ngitung kalau solar itu dinaikkan itu akan berdampak terhadap distribusi, dan kalau distribusi itu kan berarti kebutuhan pokok, dan kalau kebutuhan pokok itu apalagi sekarang sudah dipajaki 11%, itu yang paling terhantam adalah kelas bawah. Karena kalau dalam soal misalnya PPN itu kan Bung Rocky sama, orang kaya sama miskin sama, semua kena gitu ya. Iya, seolah-olah pura-pura itu 502 itu harus dihemat, dan kalau disubsidi yang kena adalah orang kaya, dan ya udah penyelundupan juga kena subsidi kan. Karena masalahnya kan begitu, setiap subsidi pada barang itu pasti barangnya itu jadi bahan untuk diselundupkan. Karena itu bagaimana? Disubsidi di pom bensin, ya semua orang bisa datang ke pom bensin untuk beli harga yang paling murah kan, itu nggak bisa dikontrol tuh. Jadi apapun keterangan pemerintah itu menunjukkan bahwa dia nggak ngerti bahwa hajat hidup orang banyak itu memang harus dijamin oleh negara tuh. Karena negara kita negara welfare, negara sosialis, negara berkeadilan sosial, bukan negara yang dibiarkan pada pasar tuh. Apalagi kita tahu bahwa upaya kita untuk menuntut keadilan itu bisa diombang-ambingkan demi reputasi seseorang yang ingin masuk 3 periode. Kan nanti begitu kan. Ya. Nah, ini memang tadi saya sebutkan seperti Anda juga, gampang bacanya. Kenapa? Karena sekarang dibilang bahwa kalau kami menaikkan subsidi itu, kita pro pada Anda yang orang miskin gitu. Karena apa? Karena dengan dinaikkan subsidi ini nanti kita kasih Anda BLT. Dan BLT itu kan berarti nanti suara konsepsinya pada Pilpres 2024 nanti kan. Itu tukar tambah yang membuat kita dungu tuh. Dan nggak ada semacam, saya bayangkan misalnya kalau ada oposisi, kan oposisi bikin counter discourse itu. Dan kalau ada kampus yang mandiri dari presiden, kampus bikin counter discourse. Tapi yang bikin counter discourse justru BEM universitas yang menghitung berdasarkan laporan dari Antoni, Kwi Kiangi, Said Didu. Jadi lucu nih bangsa, individu oposisi itu jadi referensi dari mereka yang ingin kritis pada pemerintah tuh. Yang sebetulnya ini fungsi DPR. DPR minta undang Said Didu, Awalil, Kwi Kiangi, segala macam itu, Antoni, supaya ada perspektif baru. Tapi kan DPR nggak mungkin undang itu, karena mereka udah tahu itu ini pasti heboh tuh. Jadi ketakutan itu yang hendak disembunyikan, padahal presiden sendiri lagi cemas. Ini kalau musrah nggak jalan, terus tiba-tiba oposisi non parlemen ini teriak terus-menerus. Bagaimana caranya menyelamatkan diri kan? Kan itu. Jadi dugaan kita ini bakal batal seluruh desain yang dibuat demi pemilu tuh, karena presiden sejak sekarang tidak serius untuk melengsarkan diri secara normal. Dia bahkan ingin memperpanjang diri secara tidak normal. Ya. Dan itu juga makin berantakan seperti kita singgung tadi ya, KIB tadi ya. Bahwa KIB ini kalau kemudian terjadi jadi KIB tadi misalnya katakanlah Soeharto Monoarfa bisa dilengsarkan dari P3, saya kira ini kan rezim baru gitu kata-kata tersebut. P3 ini kan nggak bisa lagi disandra oleh pemerintah, dan begitu mereka tidak bisa disandra, bubarlah itu KIB.
Ya mungkin kalau P3 keluar, PDIP yang masuk di koalisi Indonesia. Bagaimana mungkin? Karena di situ kan beda calonnya. Ya, Oh, tapi kan di take over oleh PDIP gitu ya maksudnya ya. PDIP ambil alih semua itu, beres segala macam. Jadi pasang aja Puan dan Erlangga misalnya tuh. Kan kita mesti bayangkan, ini KIB kan Koalisi Indonesia Bersatu, itu nama kabinetnya juga begitu tuh. Jadi ya mestinya, jadi bukan KIB yang sekedar jadi peralatan presiden dan ya presiden kan udah punya peralatan melalui Ganjar segala macam itu kan. Tapi dia cemas juga. Jadi legitimasi presiden justru makin lama makin buruk tuh. Nah, kalau dia KIB berantakan ya udah, itu artinya selesai seluruh asumsi presiden bahwa dia bisa mengatur politik, kan itu intinya tuh. Nah, kalau itu batal berantakan, pasti PAN akan lari lebih cepat tuh. Bikin juga Golkar, ya udah beroposisi aja dari dalam kan. Ya udah, memang pasti berantakan kok. Jadi kalau kita lihat semua desain itu desain yang didasarkan pada sogok menyogok material. Dan kalau nggak ada lagi ya berantakan. Erlangga tentu merasa bahwa oke, dia pemimpin dari sebuah partai modern itu dan berupaya untuk memperlihatkan bahwa Golkar itu selalu mampu untuk mengatasi kesulitan, bahkan dengan cara-cara yang sering kali nggak pernah kita duga tuh. Jadi itu intinya tuh, Golkar paling matang dalam soal tukar menukar kepentingan. Ya.